Terima kasih. Lagi ke Mas Jito. Mas Jito, ini tadi kita sempat berbicara soal perubahan begitu, transisi ya akan dilakukan khususnya transisi dari motor mobil konvensional ini ke motor mobil listrik. Kira-kira ojek online apakah sudah siap? Karena saya lihat juga banyak ojek online yang menggunakan motor listrik saat ini. Betul. Kalau menurut saya pribadi, ya ini langkah baik sih ya, karena untuk mengurangi kita ketergantungan dengan BBM dan juga untuk mengantisipasi dalam artian polusi, mengurangi polusi untuk di perkotaan itu sendiri. Cuman kalau kita bicara untuk kita sendiri, untuk ke motor listrik, apakah kita uangnya ada? Mungkin kalau untuk saat ini belum mencukupi ya. Nah, gimana caranya untuk bisa mendukung itu dengan sukses ya? Satu, kembali ke pemerintah itu sendiri. Jadi, seperti apa yang diminta? Kalau kita sih harapannya kalau misalkan mau diperalihan dari BBM ke subsidi ya kita ke listrik, ya, subsidinya dalam artian kita harus ada kayak bantuan langsung dari pemerintah. Entah insentifnya ataupun entah di harga unit. Kalau kita bicara motor mungkin ada pengurangan dari harganya itu sendiri. Terus kesiapannya itu sendiri. Kalau kita bicara sekarang di Jakarta sendiri untuk SPKLU ya, saluran pengisian kendaraan listrik umum udah mencukupi. Tapi kalau kita bicara di daerah kayaknya masih sangat minim ya. Itu sih. Kalaupun nanti pemerintah memberikan insentif khususnya untuk ojek online untuk melakukan transisi itu menggunakan motor mobil listrik, bagaimana, seberapa besar sih yang diinginkan oleh ojek online? Apakah mau diberikan insentif 20% atau berapa? Kira-kira ini dari pandangan Anda sebagai salah satu pelaku. Kalau dilihat dari segi presentasi mungkin 20-30%, ya buat kita masih agak berat sih ya. Oke, 20-30 saja masih berat. Masih, karena ya kita bicara pekerja harian lepas seperti kita itu ya untuk di angka segitu kita masih cukup lumayan besar. Berarti? Kalau bisa subsidinya di atas 50%. Subsidinya kalau bisa di atas 50% khususnya untuk pekerja lepas non formal seperti ojek online. Oke, saya ke Prof. Eni ya. Prof. Eni ya, banyak sekali yang tadi kita bicarakan. Saya juga udah tadi tanyakan kepada Prof. Telisa terkait dengan ini. Tapi tadi saya tertarik karena Prof. Eni tampaknya senyum-senyum, ketawa-ketawa mendengar undang-undang EBT yang saat ini masih belum diterapkan. Bagaimana sebenarnya prosesnya? Karena kita kan mau menuju ke renewable energy. Gimana Prof. Eni? Saat ini kita menghasilkan berbagai regulasi yang memang mendukung masalah terobosan. Jadi waktu itu kita masukkan ke dalam rancangan undang-undang EBT itu ada beberapa item-item yang kita dorong karena belum ada renewal ya. Ini kita masukkan ke PP. Peraturan pemerintah, lalu ada ke Perpres, termasuk sampah sudah ke Perpres. Lalu masalah akselerasi dari renewable energy ini kan biasanya renewable energy itu karakternya berasal dari lokasi yang susah, misalnya geothermal di gunung, terus PLTS di satu lahan terbuka gitu ya. Nah ini evakuasinya memerlukan jaringan. Nah investasi di jaringan kita masukkan di RUPTL, lalu sewa jaringan antar wilayah usaha sekarang sudah bisa gitu. Jadi itu sedang kita masukkan ke revisi PP juga. Jadi ada beberapa hal yang saat ini kita lakukan terobosan-terobosan, termasuk di pembangkit listrik tenaga sampah kita sudah tetapkan 20 sen pembelian listrik yang dimana harganya itu tinggi, tetapi itu sudah kita masukkan ke Perpres dengan perhitungan. Jadi sudah masuk begitu, tidak ada perlu negosiasi lagi. Nah seperti itu sudah masuk beberapa. Nah sekarang juga masih tentang karbon ada di RUU EBT juga. Sekarang sedang kita bahas untuk Perpresnya sudah ada kemarin, Perpres 110. Nah itu terus kita turunkan menjadi peraturan menteri yang nanti karbon wilayah energi ada wewenangnya di Kementerian SDM gitu. Jadi itu yang baru kita akselerasi terus, termasuk misalnya di Satgas ini kan Pak Menteri Bahlil menjadi Ketua Satgas Transisi Energi. Nah di dalamnya kita membahas misalnya seperti B50 ini termasuk, jadi biofuel, program B50, program bioetanol, lalu program konversi kendaraan listrik, lalu satu lagi mengenai PLTS yang 100 gigawatt. Nah itu kita sedang identifikasi detail dan di sini akan mengeluarkan Perpres juga. Jadi kita sedang akselerasi bagaimana menerobos itu karena undang-undang memang cukup makan waktu ya.
makan waktu untuk Jadi dipercepat dengan ditentukan. Perpres tadi. Iya. Oke. Saat